Mama udah di sini, sayang. Cucuku. Mama. Pak Rehan, sepertinya saya tahu bengkel terdekat di sini. Bagaimana kalau Bapak ikut saya aja, nanti saya antar ke sana. Motornya tinggal di sini aja, Pak. Nanti bisa diambil langsung sama orang bengkelnya. Ya, saya pikir saya butuh orang bengkel yang kesini. Baiklah. Ibu Najwa, sebaiknya kamu mulai mempersiapkan diri untuk sebuah kehilangan. Karena aku akan membuat suamimu lupa daratan. Ini kenapa lama sekali ya? Aku tidak biasa pulang terlambat. Istriku bisa cemas. Aduh, dia lagi mikirin istrinya. Jangan-jangan dia mau pulang. Ya bisa. Aku harus nemuin cara supaya dia bisa tetap di sini lebih lama. Pak Rehan, ini saya belikan kopi buat Bapak. Terima kasih. Creamernya sudah saya tambahkan karena saya tahu Bapak tidak mengkonsumsi gula. Kamu tahu dari mana? Tentu saya harus tahu dong Bapak. Mau bagaimanapun itu kan Bapak atasan saya. Itu udah tanggung jawab saya untuk mengetahui semua itu. Ini mengejutkan. Kamu bukan hanya tahu soal perusahaan, tapi ternyata kamu tahu apa yang aku suka atau tidak suka. Bagus, ini sesuatu yang aku suka. Aku tidak sabar ingin menceritakan soal kamu pada istriku, karena kamu sudah aku terima sebagai sekretaris. Oh, iya Pak, itu memang sangat bagus kalau suami memberitahukan segalanya kepada istrinya. Tapi saya minta waktu dulu Pak untuk membuktikan hasil kerja saya. Supaya istri Bapak tidak kecewa nantinya. Kecewa bagaimana maksudnya? Maksud saya adalah, saya mohon minta waktu beberapa minggu ke depan untuk membuktikan hasil kerja saya. Insya Allah saya tidak akan mengecewakan Bapak dan istri Bapak. Ya, kamu ada benarnya. Baiklah, aku akan bilang pada istriku kalau waktunya sudah tepat. Bagus Pak kalau begitu. Kalau gitu kita boleh salaman. Aku akan pura-pura bersimpati pada perkawinan mereka. Dan sebagai suami yang menyayangi istrinya, Pak Rehan pasti akan suka kalau aku bisa menjadi teman curhatnya. Pintar sekali kamu Jihan. Ini sebuah langkah awal yang sangat bagus. Pak, apa masih lama? Karena saya harus segera pulang, Pak. Bentar saya cek dulu Pak ya. Pak Rehan, bagaimana kalau saya antarkan Bapak pulang? Kalau perlu, besok saya jemput lagi, jadi kita bisa berangkat bersama ke kantor. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana keadaanku. Lagi pula tugas kamu cuma untuk di kantor, bukan untuk masalah pribadi. Urusan pribadi dengan urusan kantor harus dipisahkan. Baiklah Pak, saya hanya mencoba menaruhkan niat baik saya saja. Duh, susah banget sih membujuk bosku yang tampan ini. Pasti dia takut sama istri. Berarti benar. Kayaknya harus aku yang lebih agresif. Maaf Pak, saya sudah melihat kondisi motor Bapak dan sepertinya motor Bapak ini akan selesai diperbaiki besok pagi Pak. Tapi cuma ini kendaraan saya. Terus bagaimana saya pulang? Lalu bagaimana besok saya ke kantor? Maaf Pak, kerusakan motor Bapak sedikit parah. Kalau begitu ya sudah. Bagaimana ini? Sekarang harusnya aku sudah pulang. Pasti istriku menungguku di rumah. Jika Bapak tidak keberatan, lebih baik saya antar pulang Pak, biar Bapak lebih cepat bertemu dengan istri Bapak tercinta. Ya kan? Tidak perlu. Aku tidak ingin kamu jadi repot. Bantuan dari kamu sudah banyak. Aku bisa naik angkot atau apalah? Tidak apa-apa Pak, biarkan saya antar Bapak pulang saja. Karena kan lagian kita juga searah. Oke, baiklah. Aku ikut kamu. Kasihan juga istriku pasti sudah menanti kedatangan suaminya ini di rumah. Sungguh beruntung ya istri Bapak, mempunyai suami yang sangat mencintainya. Ya, namanya Najwa Hairunisa.
Panggil saja Ibu Najwa. Ibu Najwa. Nama yang sangat indah ya, Pak. Pasti wajahnya juga sangat cantik. Ih, Najwa lagi. Sampai budek deh nih kuping dengerin pujian Pak Raihan terhadap istrinya. Siapa perempuan itu? Bukannya tadi Rehan naik motor? Kok sekarang jadi naik mobil? Baik Bapak, saya akan jemput Bapak lagi besok pagi ya. Kita berangkat ke kantor. Tidak perlu, kamu tidak usah jemput aku besok. Tidak apa-apa, aku bisa berangkat sendiri. Kenapa ya Pak? Bapak takut istri Bapak cemburu ya? Bukan itu alasannya. Kamu ini kan karyawan kantor. Rasanya tidak benar kalau karyawanku ikut repot masalah pribadiku. Tapi Pak, saya ingin hubungan kita lebih dari sekedar di kantor saja Pak. Gadis yang sangat cantik, modern dan sangat elegan. Dia itu sangat cocok sekali dengan kriteria saya sebagai menantu. Maksud kamu apa? Kita bisa menjadi teman yang baik Pak, yang bisa saling membantu. Oke, terima kasih banyak. Tapi kamu tidak usah kesini menjemputku, karena aku bisa naik angkot. Saya mengerti Pak Rehan. Tapi maksud saya hanya berempati saja kepada Bapak. Tapi ya, balik lagi keputusan semua ada pada Pak Rehan. Alasannya tidak berlebihan. Aku pikir dia memang bisa menjadi karyawan yang baik dan punya loyalitas tinggi pada perusahaan. Sebuah kehormatan besar untuk saya jika Bapak mau saya jemput untuk ke kantor. Kelihatannya Rehan juga suka sama dia. Oke, ya, baik. Asal kamu bisa menempatkan posisi kamu, aku tidak keberatan kamu jemput. Terima kasih banyak Pak, dengan senang hati. Aku yang terima kasih banyak. Sampai jumpa besok ya. Sepertinya saya melihat sok Priti pada gadis itu. Tapi gadis ini lebih sempurna daripada Priti. Dia lebih cantik, elegan, dan sangat modern. Assalamualaikum Najwa, aku sudah pulang. Waalaikumsalam, Rehan. Ya Allah, kamu kok pulang tapi aku nggak dengar suara motor kamu? Ini tangan kamu kenapa? Hah? Dan ini nih scarf siapa? Ini punya... Sebenarnya tadi aku jatuh dari motor. Tepatnya aku terpleset. Scarf ini, kamu jangan khawatir. Ini punya istrinya Montir. Motorku juga masih di bengkel. Tapi kamu nggak ada luka lain kan? Kepala kamu terbentur nggak? Tenang, aku tidak apa-apa. Cuma luka kecil ini saja. Tidak ada yang lebih parah. Semoga orang yang menolong kamu itu mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah ya. Amin. Yaudah, sekarang aku mau kompres dan ngobatin luka kamu dulu. Tunggu bentar ya. Oke, ya. Aku tunggu. Maafkan aku, Najwa. Aku tidak bermaksud membohongimu. Tapi aku pikir Jihan benar. Aku harus buktikan sampai beberapa minggu ke depan. Apakah Jihan bisa diandalkan? Akhirnya aku punya barang mewah lagi. Setelah sekian lama terpasung dalam kemelaratan. Sik banget sih. Untung bukan cucu aku. Terserah. Mi, bisa diberhentiin gak nangisnya? Berisik banget tuh, gak bikin orang pusing. Kamu berhentiin aja sendiri. Kenapa kamu mesti suruh-suruh Mami, hah? Kan Mami yang ngurusin Mumtaz. Ya tugas Mami lah bikin dia berhenti nangis. Anita, ngapain Mami harus peduli sama anak itu kalau kamu sendiri sebagai ibu nggak pernah peduli sama anak kamu? Mami berani ngelawan aku. Mami berani kurang ajar sama aku. Mami lupa ya? Aku ini menantu Mami yang bisa cari uang yang banyak dengan jadi model.
Model apa? Model jadi-jadian. Sombong. Yang kurang ajar itu kamu, Anita. Mentang-mentang kamu sedang berkuasa di rumah ini, kamu bisa nginjek-nginjek harga diri Mami ya? Emang Mami masih punya ya yang namanya harga diri? Apa aja Mi kau berani? Udah miskin masih aja sombong loh. Aku harus lebih bersabar menghadapi Anita. Bisa-bisa Anita mengusir aku keluar dari rumah ini lagi. Aku harus pura-pura menurut sama perintah dia. Sayang, kamu jangan nangis lagi ya. Cup, 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 cup. Kamu jangan peduliin perempuan jahat ini. Mulutnya penuh racun. Ya? Mami nggak usah sok baik deh. Aku udah tahu kartu Mami. Jadi Mami mau sandiwara kayak apapun juga, aku nggak percaya lagi. Sandiwara apa? Mami nggak usah sok naif. Aku tahu kok. Mami kan yang nuker fotonya Aldi sama Dion. Anita, apa buktinya? Jangan-jangan kamu sendiri yang menukar foto itu kan? Dan kamu melempar kesalahan kamu sama Mami supaya kamu bisa punya alasan untuk mengusir Mami dari rumah ini, iya kan? Aku mungkin nggak punya bukti. Tapi kalau sampai aku tahu Mami bikin kejahatan lagi, aku akan usir Mami dari sini dan jangan harap bisa masuk lagi ke sini. Awas kamu Anita. Aku akan membalas semua kesombongan kamu. Lihat aja kamu. Alhamdulillah, hari ini rezeki lumayan banyak. Bisa buat bayar kontrakan rumah dan juga buat makan. Sama nih foto. Oh iya, bolos. Ayo. Nah, sekarang udah pingsan deh nih. Gampang banget. Sekarang kita bawa ke halaman Eng nih. Iya. Pulus bro. Hah, ayo cepetan. Kamu tenang aja, Mas. Jangan khawatir kayak gitu. Aku sih nggak khawatir. Cuman bingung aja. Kamu gak usah bingung, Mas. Anggap aja kamar ini kamar kamu. Ya nggak mungkin dong. Masa kita tidur satu kamar? Kita kan bukan muhrim. Mas, aku paham. Tapi ya mau gimana lagi, Mas. Keadaan yang udah maksa kita untuk berpura-pura menjadi seorang suami istri. Ya apa yang sudah terlanjur terjadi ya biarkan aja terjadi. Tapi kan sekarang kita harus jaga keadaan biar tidak semakin salah paham. Mas, kamu mau kemana? Aku mau ngecek kalau mama kamu udah tidur apa belum. Kalau udah tidur kan aku bisa tidur di kamar tamu atau di sofa. Mas Aldi, udah kamu tidur di sini aja. Biar aku aja yang tidur di luar ya. Kamu di sini aja. Kamu tidur di kamar tamu? Enggak. Aku juga nggak mau. Kamu ini kan yang punya rumah. Masa kamu tidur di kamar tamu? Mas, aku nggak kenapa-kenapa. Kamar tamuku juga nyaman kok. Aku tidur di sana aja, kamu tidur di sini aja. Ya? Ya? Maya, kamu yakin kamu mau tidur di kamar tamu? Mas Aldi, kamu jangan bersikap sungkan ya sama aku. Kamu kan udah nyediain tempat buat aku kemarin-kemarin. Jadi sekarang kamu anggap aja kalau kamar ini adalah kamar kamu. Ya, jangan ngerasa jadi orang lain di sini.
Ya nggak bisa. Kita kan nggak terikat apa-apa. Kamu tenang aja ya. Percaya deh sama aku. Aku sama Mumtaz nggak apa-apa tidur di kamar tamu. Ya, yuk kita pindah ya. Yuk. Jadi aku tidur sendirian di sini. Iya Mas, pokoknya kamu tidur aja di sini ya. Anggap aja kalau kamar ini seperti kamar kamu sendiri. Aku sama Mumtaz ada di sebelah. Oke? Kita pindah. Jadi Mumtaz di bawah. Iya Mas, Mumtaz dibawa. Kamu bawain Mumtaz. Ya udah bawain. Beneran nih. Beneran Mas. Ntar kalau pagi-pagi mama bangun gimana? Pokoknya itu semua udah deh. Pokoknya pagi aku bakalan bangun sebelum mama bangun. Sayang, bolehnya kamu tidur terpisah dengan papa 2 hari ini. Ayo. Ya ampun, kita cuma di sebelah loh Mas. Ya kan, aku jarang berpisah dengan Mumtaz. Kalian berdua betul-betul cocok. Seperti ibu dan anak. Selamat menikmati malam yang indah, Anita, bersama anak kandung kamu. Siapa itu? Malam-malam datang. Kamu nggak punya sopan santun. Aduh, bisa ketahuan. Mami, ini maksudnya apa ya, Mi? Kenapa bayinya ada di sini? Mami mau jebak aku ya? Maksud kamu menjebak apa sih, Anita? Sembarangan aja kalau ngomong. Mami mau lepas tanggung jawab kan? Mami taruh bayinya di sini biar aku yang ngurus gitu maksud Mami. Kamu itu ibu dari bayi ini. Kan kamu yang melahirkan. Segala-gala Mami, segala-gala Mami. Yang namanya bayi itu tidurnya sama ibunya, bukan sama omanya. Udah ya, aku nggak peduli apa kata Mami. Sekarang bawa keluar. Enggak. Dia akan tidur sama kamu. Bukan sama omanya, tapi sama ibunya. Kamu yang melahirkan dia, kamu yang jaga dong. Mami mau kemana? Mami mau buka pintu, ada tamu. Dan Mami berharap mudah-mudahan tamu itu adalah seorang pencuri yang akan mengambil semua harta kamu. Duh, tapi ini masih nangis. Mi, siapa yang nenangin? Selamat menjaga anak kamu. Udah, diam. Asik banget sih kamu. Bikin pusing aja.